السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الحاضرون والحاضرات, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala wa barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah, tiada bosan untuk kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang kalau bukan karena itu semua tentu sangat sulit bagi kita semua kembali hadir dalam majelis yang selalu kita rindukan kehadirannya. Oleh karenanya kita mengharapkan bahwa majelis ini adalah majelis yang membawa kebaikan, mendatangkan rahmat, keberkahan, serta ridha dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah akan mengupas beberapa ayat Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir di ayat ke-7, ke-8 dan ke-9, yang mana 3 ayat ini begitu agung, ayat yang mulia, ayat yang akan banyak memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang selalu kembali kepada Allah dan mengikuti jalannya. Maka disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Atiyah, beliau mengatakan, balaghani anna rajulan qala li ba'di salihin, telah sampai kepadaku seseorang yang dia itu berkata kepada sebagian orang soleh. Jadi ada orang bertanya kepada orang soleh di zaman dulu, dan orang soleh yang sempurna adalah yang mereka berilmu. Ahli ibadah itu yang sempurna adalah yang berilmu. Nah, orang berilmu yang sempurna itu adalah yang dia mengamalkan ilmunya. Jadi satu kesatuan. Apa perkataan orang tersebut kepada orang saleh itu? Dia mengatakan, ud'uli wastaghfirli, tolong doakan aku, tolong mintakan ampunan untukku. Kalimat yang simpel, yang ringkas, yang mungkin pada hari ini banyak dilakukan oleh sebagian kita. Ya, apalagi orang yang dia mungkin banyak masalah,
Ya. Banyak kepentingan. Kadang-kadang apa? Tolong doakan aku. Ya. Ud'uni wastaghfirli. Doakan aku kebaikan. Mintakan untukku ampunan. Faqala lahu, maka orang saleh tersebut kemudian berkata kepada orang yang meminta doa kepadanya. Kata orang saleh tersebut, dia mengatakan, tub wattabi' sabilallah yastaghfiru laka man huwa khairun minni. Kata orang saleh tersebut, ya, ini lihat bagaimana kealiman dia mengarahkan, membimbing orang lain itu untuk kembali kepada Allah, bukan untuk mengkultuskan dirinya. Ketika ia dimintai doa, ya, kemudian dimintai tolong untuk memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala, maka dia mengajak yang lebih penting daripada itu. Karena setiap muslim pasti mendoakan saudaranya. Ya, seorang muslim itu pasti dia mendoakan Allahumma gfirli, atau dia mengatakan Allahumma gfir lil muslimin, kan gitu. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat, dan seterusnya. Atau dia mengatakan Rabbi gfirli wa li walidayya, kemudian wa dzurriyyati, ya, wa jami'al mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya, maka orang tersebut mengatakan tub wattabi' sabilallah, bertaubatlah engkau dan ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya yastaghfiru laka, akan memohonkan ampunan bagimu, man huwa khairun minni, itu makhluk yang lebih mulia, lebih baik daripada aku. Yang dimaksudkan man huwa khairun minni di sini adalah al-malaikatu, yaitu para malaikat. Siapa yang bertaubat kepada Allah, siapa yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat tidak hanya satu, tidak segan-segan untuk senantiasa memintakan ampunan bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang melakukan hal demikian. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, thumma tala hadhil ayah, kemudian orang saleh tersebut dia berdalil dengan ayat yang terdapat dalam surat Ghafir di ayat yang ke-7 hingga ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adn التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Para malaikat yang mereka memikul arsy Allah Ta'ala, wa man haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya, artinya yang ada di bawah arsy Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu selalu bertasbih, memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfirun, kemudian mereka memohonkan ampunan bagi siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu
meliputi segala sesuatu, faghfir, maka berikanlah ampunan. Kepada siapa? Lilladzina tabu, kepada mereka orang-orang yang bertaubat. Dan tidak mungkin taubat itu dilakukan orang kafir. Kalau orang kafir dia bertaubat, artinya dia memeluk Islam. Jelas? Artinya taubat ini sifat dari siapa? Orang-orang yang beriman. Orang kafir kalau taubat berarti dia memeluk Islam. Karena taubat ini artinya kembali kepada Allah. Lilladzina tabu, untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mereka orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, serta jagalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Rabbana wa adkhilhum jannati adn, wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke surga Aden, allati wa'adtahum, sebagaimana yang telah Engkau janjikan untuk mereka, wa man salaha, demikian pula untuk orang-orang saleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, orang-orang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, jagalah mereka dari segala kejahatan, dari amalan-amalan yang buruk. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, maka barang siapa yang telah Engkau jaga dari kejahatan, dari keburukan, dari bencana kejahatan keburukan tersebut, yauma idzin, pada hari itu, sungguh Engkau telah memberikan rahmat kepada mereka. Wa dzalika huwal fawzul adzim, yang demikian ini adalah kemenangan yang agung. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah ayat yang kemudian mendasari orang soleh tersebut untuk mengajak kita semua bahwa yang lebih penting bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada mereka, para malaikat, yang akan selalu dan selalu mendoakan orang-orang yang beriman, ya, untuk dimintakan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diragukan kalau mereka berdoa pasti dikabulkan. Al-Imam Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari beliau mengatakan, wa minal ma'lum anna du'a al-malaikati mujab, sesuatu yang lumrah dimaklumi bersama bahwasanya doa-doa malaikat itu adalah pasti dikabulkan. Maka suatu kebahagiaan bagi seorang mukmin ketika dia itu didoakan oleh para malaikat. Tentunya doa kebaikan membuat dia bahagia. Kenapa? Karena yang mendoakan makhluk yang dekat dengan Allah, apalagi malaikat-malaikat yang bertugas untuk memikul arsy yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malakun muqarrabun, mereka malaikat yang mulia, yang agung, punya keistimewaan tertentu, ya, dan mereka sangat tulus dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi di mana ada orang beriman, maka para malaikat itu akan menyertai mereka. Allah perintahkan untuk menjaga orang-orang beriman. Ya, Allah perintahkan para malaikat untuk menjaga orang-orang beriman, di depan, di belakang, di kanan dan di kiri, di atas dan di bawah. Selama catatan takdir tidak menyebutkan dia terkena mara bahaya tersebut, para malaikat siap untuk menjaganya. Ya, tapi ketika catatan takdir itu menyebutkan bahwasanya dia terkena, maka para malaikat itu akan menyingkir supaya dia mengenai takdirnya.
Dan para malaikat begitu memuliakan orang-orang yang beriman. Ya, sampai kalau seandainya manusia itu kondisi mereka yang memiliki syahwat tapi selalu ingat dengan akhirat, ya, sampai Nabi mengabarkan hampir-hampir para malaikat turun ke jalan-jalan untuk menyelami orang-orang yang demikian. Kita kalau lagi ngaji itu kalau dibicarakan akhirat, ingat akhirat, betul? Kalau kita disebutkan tentang surga, kenikmatannya, kita ingin masuk dan bersemangat. Saya ingin menjemput surga, ingin mati dalam husnul khotimah. Ya, ketika disebutkan neraka, takut dan merinding serta bertekad untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Tapi begitu kajian selesai, mulai ketok. Kajian selesai, ngobrol, pulang ke rumah, ketemu ada anak dan istri. Masih ingat tidak dengan pelajaran yang di masjid itu? Enggak, itu di belakang katanya enggak. Jujur, Masya Allah. Iya, kita ketemu anak, ketemu istri, ketemu sahabat, bukan dalam kajiannya. Sudah enggak ingat lagi, lupa. Ya. Maka hal yang seperti ini, kalau kemudian kita sikapnya sama antara ketika ngaji dengan tidak ngaji, itu Masya Allah. Artinya dia seperti malaikat yang mendahulukan akal sehatnya, tidak memenuhi daripada nafsunya atau syahwatnya. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat faedah yang ada di 3 ayat ini, surat Ghafir ayat ke-7 hingga ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang mereka memikul arsy. Maksudnya adalah al-malaikatu al-muqarrabuna alladzina aktsarahumullah taala li syarafihim wa fadlihim wa quwwatihim wa shiddatihim. Ya, ja'alahum yahmiluna al-'arsy. Itu para malaikat yang dekat kepada Allah. Ya, malaikat-malaikat pemikul arsy ini adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, muqarrabun, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Ya, karena kemuliaannya, karena keutamaannya, kekuatannya, kebesarannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bertugas untuk memikul arsy Allah, karena arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsyur Rahman alladhi huwa saqful makhluqat wa akbaruha wa 'idhamuha wa awsawaha. Ya, karena arsy Allah Ta'ala Ar-Rahman ini adalah atapnya para makhluk yang paling besar, yang paling luas, yang paling agung. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Ta'ala ini adalah malaikat-malaikat yang mulia. Demikian pula waman haulahu, para malaikat yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitar arsy, yang mereka berkeliling, yang mereka juga ditugaskan untuk beribadah, bertasbih, beristighfar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat arsy yang memikul arsy, yang ada di sekeliling arsy Allah Ta'ala, mereka itu selalu bertasbih dan memuji Allah Ta'ala. Ini berita, informasi tentang kondisi mereka, bahwasanya para malaikat ini adalah makhluk Allah yang lain daripada yang lain. Mereka diciptakan dari awal hingga mereka nanti mengalami kematian adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, malaikat itu enggak abadi, ia mengalami kematian. Ya. Para malaikat ini tugasnya dari awal hingga akhir adalah ibadah. Tidak punya nafsu, jadi tidak punya kelelahan. Tidak disifati dengan kecapean, kelelahan, kebosanan, kejenuhan. Terus bersemangat. Dan tidak pula disifati dengan apa? Kedurhakaan. Jadi tidak ada satupun perintah yang mereka kemudian tolak. Ini malaikat, makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertasbih dengan memujinya.
Ya, bertasbih dengan memujinya, yaitu mengucapkan kalimat subhanallah atau subhana rabbana wa bihamdika, atau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Ini penggabungan antara tasbih dengan hamdalah, dengan tahmid. Wa yu'minuna bihi, dan mereka juga beriman kepadanya. Ya, yaitu yusaddiquna bihi batinan wa yunqaduna lahu dhahiran bijawarihim, yaitu mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya secara batinnya, dan mereka tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya. Ya, kata para ulama, malaikat itu sifatnya ruh. Ya, bukan jasad seperti kita. Ya. Meskipun setiap ruh juga punya fisik. Artinya fisiknya roh dengan fisiknya jasad itu berbeda. Maka kalau dikatakan malaikat itu punya sayap, ya kita imani. Tidak perlu kemudian kita bayangkan. Karena fisiknya roh dengan fisiknya jasad itu berbeda. Ya, dengan mereka adalah makhluk yang memiliki roh. Dan mereka punya kemampuan dengan izin Allah Ta'ala untuk menjelma pada bentuk-bentuk yang mereka inginkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kalau mereka turun itu membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tak kala malam Lailatul Qadar. Ya, turun malaikat Jibril sebagai pimpinannya dan seluruh para malaikat di malam tersebut ke langit dunia untuk kemudian mengaminkan doa-doa, mendoakan, memintakan ampunan bagi mereka yang beribadah sepanjang malam tersebut, baik itu qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, baik dia itikaf atau tidak. Ya, baik dia itikaf atau tidak. Karena tidak ada syaratnya mendapatkan Lailatul Qadar itu harus dengan i'tikaf. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini Masya Allah menunjukkan ketulusan kecintaan mereka pada orang-orang yang beriman, yang mereka memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, nanti lain lagi dengan amalan-amalan yang lain. Ya, amalan-amalan yang selain ini ada yang kemudian mendatangkan doa dari para malaikat. Ya, contohnya seperti seorang yang dia itu berada di saf-saf yang terdepan. Ya, saf-saf yang terdepan itu adalah mendatangkan doa para malaikat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula, ala sufufi al-muqaddam. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya selalu bersalawat, mendoakan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Ya, saf-saf terdepan ini berarti saf pertama, kedua dan ketiga. Ya, maka beruntung ini kalau masjid kok musafnya wong siji loro gitu. Wah, antuk terus nih. Orang saingan. Coba kalau antum di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tetap saf yang terdepan itu yang depan Ka'bah itu kalau di Masjidil Haram. Ya. Saf yang terdepan itu ya di mihrabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di Masjid Nabawi. Tapi banyak orang kalau sholat di mana? Di pelataran, di halaman, pengennya yang atap, saling nyawang apa itu? Pemandangan. Sebaik-baik saf itu di depan, imam ya di belakang imam, dan itu mencakup saf pertama, kedua dan ketiga. Demikian pula mereka yang menyambung saf yang terputus, ada celah, dia merapatkannya. Ini termasuk orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Ya, jadi banyak amalan-amalan yang lain selain yang disebutkan dalam ayat ini, yang bertaubat, yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istighfarnya mereka luar biasa. Ya, permohonan, permintaan ampunan untuk orang-orang beriman itu menunjukkan bahwasanya malaikat begitu cinta dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, faedah yang berikutnya,
Para malaikat ketika mereka berdoa kepada Allah mengajarkan kepada kita tentang adab. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung minta, tapi punya adab, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang kemudian menjadikan itu sebagai bentuk sanjungan, pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita manusia, kalau ingin mendapatkan sesuatu misalkan dari orang tua kita, itu kadang-kadang kita harus memuji-muji dulu, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Ya, kadang-kadang malah merengek dan seterusnya. Betul? Maka demikian pula dengan para malaikat. Para malaikat ketika mereka meminta kepada Allah untuk istighfarnya orang-orang yang beriman, mereka pun mendahulukan adab. Mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dengan bertasbih, ya, dengan bertahmid, kemudian dengan beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Percaya Allah itu adalah ada, dan ada tidak selalu harus diwujudkan. Karena banyak orang-orang yang mereka sengaja untuk kemudian membuat kerancuan. Ya, Tuhan Allah, Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Bukan perkaranya Allah tidak terlihat, ya, tetapi tidak selalu sesuatu yang ada itu harus diwujudkan, harus ada, harus terlihat. Ya, dan banyak perkara-perkara di dunia itu sesuatu yang sesuatu yang ada itu tidak terlihat wujudnya. Itu baru makhluk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak, ya, para nabi yang mereka juga meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, karena mata manusia, ya, itu terbatas. Lihat telapak tangannya saja kalau dihadapkan seperti ini nggak terlihat. Ya, ada cahaya, didapatkan dengan cahaya, jadi gelap pun juga nggak bisa melihat, terlalu terang juga nggak bisa melihat. Itu manusia penglihatannya, ya, penglihatannya terbatas. Tapi berbeda nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam wujud yang berbeda, kekuatannya, iya, wujudnya berbeda. Ya, ketika nanti yang dimasukkan ke neraka, maka gigi gerahamnya itu besarnya seperti gunung Uhud. Itu baru giginya. Penghuni surga, maka besarnya menjadi 60 hasta atau 30 meter. Diberikan kekuatan 100 kali lipat dari kemampuan untuk makan dan minum serta berjima, berhubungan. Ya. Berbeda, bahkan ketahanan mereka terhadap matahari luar biasa. Ketika manusia dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, ya, tidak berkhitan, dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, matahari dekatkan beberapa mil, tidak terbakar, tidak hangus, hanya bercucuran keringatnya. Itu pun sesuai dengan kadar iman dan amalnya. Semakin tinggi kualitas iman dan amalnya, semakin sedikit kadar daripada cucuran keringatnya. Dengan keimanan dan amal salehnya menjadikan mereka mendapatkan teduhan. Ya, orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid, orang yang selalu tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, dunia itu kan indahnya kalau menanti datangnya sholat. Betul enggak? Kapan adzan? Ojo istighfar, nah adzan astagfirullah. Ya, dengar adzan malah istighfar. Indahnya dunia itu kalau terdengar adzan, menanti adzan untuk sholat sampai kita nanti disolati. Betul? Jadi masa ini yang kita gunakan. Bagaimana kemudian kita selalu berupaya, ya, menanti setelah salat maghrib kita menanti salat isya. Setelah salat isya kita menanti salat subuh. Setelah subuh kita menanti salat duhur, salat asar. Demikian seterusnya indahnya dunia ini. Untuk berzikir, melakukan ketaatan, dan termasuk untuk bisa belajar ataupun mengajarkan ilmu agama, kebaikan. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para malaikat mereka beriman kepada Allah dengan wujudnya, dengan rububiyahnya, kekuasaannya, dengan perbuatan-perbuatannya, kemudian uluhiyahnya. Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Demikian pula dengan nama dan sifatnya. Ini adab yang dimiliki para malaikat, mendahulukan. Demikian pula kita, tak kala kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka diawali dengan bentuk kita itu tunduk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh tawasul dengan keimanan kepadanya, tawasul dengan amal saleh kita. Termasuk para malaikat, mereka bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertawasul dengan memujinya. Mereka bertawasul dengan keluasnya rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan nama-namanya. Mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini tawasulnya para malaikat. Maka tawasul dengan nama Allah boleh. Itu akan menjadikan doa semakin mustajab. Para malaikat mereka bertawasul dengan luasnya rahmat dan ilmu Allah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As. Kalau beliau itu buka puasa, maka doa yang diminta tawasulnya dengan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu melalui perantara rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Ini tawasul yang dibenarkan dan menjadikan doa itu semakin dekat untuk dikabulkan. Dan ilmu Allah Ta'ala dan rahmatnya memang meliputi segala sesuatu, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya umum, meliputi seluruh makhluknya, dan ada yang sifatnya khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya seperti ampunan, ya, pengampunan dosa, penjagaan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala yang khusus. Siapa yang patut untuk mendapatkannya? Hanya orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh. Sehingga Allah mengatakan, walladzina amanu wa 'amilu salihati, ya, ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga. Ya, penghuni surga. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala yang kita inginkan adalah yang khusus, yang istimewa, yang pilihan. Demikian pula dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allah mengerti tentang kondisi kita di masa depan, di masa lalu, di masa sekarang, bahkan yang mungkin tidak akan terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Sehingga sesuatu yang ditakdirkan di dunia ini, mau itu bencana, mau itu wabah, mau itu sesuatu yang baik, semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah disifati sebagai ahkamul hakimin, arhamur rahimin. Allah itu yang maha bijaksana, paling bijaksana di antara orang-orang yang bijak, paling rahmat, paling kasih sayang di antara orang-orang yang sayang. Maka jangan sekali-kali kemudian kita mengatakan, oh ini kenapa Allah kok tidak segera mencabut wabah yang seperti ini, misalkan pandemi yang kita alami hampir 2 tahun ini. Berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala, karena yang seperti kesempatan kita untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya. Baik itu kita bersyukur, kita ridha, ataupun kita bersabar. Karena para ulama mereka menyebutkan ada 4 kondisi manusia ketika dia ditimpa takdir buruk, takdir yang tidak baik. Yang pertama, kondisi yang menyebabkan dihukumi haram, yaitu ketika dia murka, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah itu jahat, seakan-akan Allah Ta'ala zalim kepadanya.
sehingga dia itu menyalahkan Allah. Ya, dia menyalahkan takdir. Gara-gara ini akhirnya semuanya serba mati. Semuanya serba tidak enak. Ini kondisi yang hukumnya haram. Dia murka. Ini bukan sifatnya orang beriman. Kenapa? Karena ini sudah takdir Allah Ta'ala di bawah kekuasaannya, hikmahnya. Tidak patut untuk kita kemudian menyesalinya atau mempersalahkannya. Yang kedua, yang dihukumi wajib. Ketika ditinggalkan berarti apa? Berdosa. Apa itu? Sabar. Sabar itu bukan pilihan, tapi sabar itu adalah kewajiban. Kecuali kalau Pak sabar, nah itu boleh milih. Ya. Tapi kalau sabar enggak. Sabar itu adalah bentuk kewajiban. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari takdir itu, kita wajib bersabar, dan itu bukan pilihan tapi kewajiban. Meninggalkan kesabaran berdosa. Maka tidak ada batasnya. Kalau mengatakan kesabaran saya sudah habis, berarti apa? Dosa. Berarti dosa. Sabar dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita. Yang ketiga, yang dihukumi sunnah. Kondisi ketiga ketika orang mendapatkan musibah adalah dia ridha. Itu hukumnya sunnah. Dan tidak mungkin orang dia ridha dengan takdir Allah kecuali dia sudah bersabar. Wajibnya dulu dilakukan, baru kemudian mendapatkan yang sunnah. Ridha ini hukumnya sunnah. Dia menerima. Ini adalah ketentuan Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah tertulis. Dia ridha. Dan dia mengambil sikap. Semakin mendekat kepada Allah, semakin kemudian menjadikan dirinya sebagai pribadi yang kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kondisi yang keempat adalah dia bisa bersyukur dalam kondisi terkena musibah. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, 4 kondisi manusia, yang mana yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya wajib, yang ketiga hukumnya sunnah, yang keempat sempurna, akmal, paling sempurna, paling bagus. Kalau bisa seseorang ketika dia mendapatkan musibah kok sabar, ridha, lalu bersyukur. Ya. Sehingga kata para ulama, ya, aku ketika ditimpa musibah justru aku memuji Allah Ta'ala karena 4 alasan. Ya, ada 4 alasan yang menjadikan orang itu bersyukur tak kala mendapatkan musibah. Tidak hanya bersabar, tidak hanya ridho, sampai bersyukur, mengucapkan kalimat hamdalah. Yang pertama, karena aku diberikan rezeki kesabaran. Jadi kalau orang sudah diberikan kesabaran, layak bagi dia untuk memuji Allah. Yang kedua, dimudahkan untuk mengucapkan kalimat istirja'. Karena semua ujian itu adalah untuk mengingatkan kita akan kembali kepada Allah. Semua ini ujung-ujungnya adalah untuk kita kembali kepada Allah. Hanya menunggu giliran. Ada yang dibuat lama, ada yang bertahan, ada yang kemudian cepat dipanggil. Semuanya untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya ujian tersebut hanya dalam perkara dunia, bukan perkara agama yang bisa merontokkan akidahnya, keimanannya. Baru kesehatan yang diambil, itu pun sebagian. Baru kemudian diuji hartanya, ya, diuji kemudian anak keturunannya. Maka ini urusan dunia, dan dunia itu semuanya mahdud, terbatas, tidak pernah lama, tidak mungkin seluruhnya selamanya. Ya. Kemudian yang keempat, musibah yang didapatkan untukku atau yang aku dapatkan, aku rasakan jauh lebih kecil, jauh lebih ringan dibandingkan dengan selain aku. Maka seorang ketika dia musibah, kalau ingin dia hendak bersyukur, adalah dia melihat yang di bawah, bukan yang di atas. Kalau dia melihat ke bawah, maka dia akan lebih banyak bersyukur. Ternyata ujianku lebih ringan. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Boleh lanjut? Boleh. Nah, kemudian yang penting di sini yang perlu kita ingatkan adalah para malaikat itu akan mendoakan ampunan
kepada kita, mendoakan kebaikan kepada kita. Salah satunya ketika kita melakukan amalan taubatan nasuha dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan taubat di sini adalah kembali kepada Allah setelah ia berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan. Dia kembali kepada Allah dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka taubat tidak terjadi kecuali pada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu perlu untuk kita taubati satu persatu. Ya, bukan semuanya kita taubati. Ya, maksudnya apa? Orang bertaubat ya satu dosa. Ya, misalkan dia hari ini bertaubat dari ngulur-ngulur waktu salat misalkan. Oh, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, berjanji akan menjaga waktu salat untuk tidak menunda-nunda. Ya. Demikian pula misalkan hari ini ternyata dia melakukan ghibah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala karena ghibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang ditaubati. Ya, kita bertaubat dari satu dosa ke dosa yang lain. Dan itu waktunya terbentang sampai datang yang namanya kematian, sakatul maut, atau matahari terbit dari sebelah barat. Maka tidak dibenarkan orang dia itu setiap malam misalkan atau menjelang subuh, setelah salat qiyamul lail, dia melaksanakan salat taubat. Salat taubat itu hanya untuk satu dosa. Dia berbuat dosa apa yang itu termasuk dosa besar, lalu kemudian dia bertaubat, baru kemudian melaksanakan salat taubat. Bukan untuk semua dosa yang dia lakukan, tapi satu dosa. Itu yang saya maksudkan sebelumnya. Ya, jadi orang bertaubat kepada Allah Ta'ala itu dari satu dosa, selesai nanti dosa yang lain. Dosa yang dia lakukan, ya, entah dia misalkan mungkin dusta, ya, dia berbuat kesyirikan, mungkin datang ke tukang sihir, datang ke dukun, taubat dengan taubat yang dia sebutkan karena kesalahannya. Kemudian mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah meniti jalan Shiratal Mustaqim. Dan meniti Shiratal Mustaqim itu bekalnya ada dua, dengan iman dan amal soleh. Percuma seorang mengatakan ihdinas Shiratal Mustaqim kalau dia tidak mau beriman atau tidak mau beramal soleh, atau sudah beriman tidak beramal soleh, atau sudah beramal soleh tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Ini bukan namanya Shiratal Mustaqim. Orang salat itu ibadah yang agung, bangun di atas ilmu. Bagaimana salat Nabi SAW. Itu maksudnya adalah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Itu Allah akan tutupi dan Allah akan ampuni. Demikian pula para malaikat, mereka mendoakan kita untuk dijaga dari neraka jahanam. Dan yang lebih ajib di sini adalah para malaikat mereka mendoakan kita untuk masuk ke dalam surganya, demikian pula dengan keluarga kita. Ini yang membedakan antara kita dengan malaikat. Kalau malaikat itu mendoakan kita semuanya, anak keturunan kita, istri-istri kita, bahkan bapak, nenek moyang kita semua. Yang mereka saleh, maka patut didoakan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau manusia mendoakan si A ya atau kalau si A ya si A saja, mendoakan sahabatnya, ya cuma Allah maghfir lahu, enggak keturunannya, enggak istrinya, enggak pula bapaknya dan seterusnya. Ya, maka ini kemuliaan para malaikat yang mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan kebaikan, adab-adab dalam berdoa. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan yang uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa ya, seorang mukmin yang sejati adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menempuh jalannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mudah untuk bertaubat, kembali kepadanya dan mengikuti jalan syariatnya karena keimanan, keikhlasan, karena ketundukan dan mengharapkan ridha dan cintanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.